Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan puasa atau shaum jika tiba bulan Ramadan. Shaum atau siam pada mulanya berarti imsak. Apa itu imsak? Habsus syai'i wal i'tisamu bih. Tindakan menahan sesuatu dengan teguh. Jadi setiap tindakan kita menahan sesuatu yang semula bergerak agar ia berhenti, maka itu disebut shaum. Ketika kita menahan diri untuk tidak banyak berbicara, padahal kita sebelumnya sering berbicara, maka itu disebut shaum. Ketika kita menahan diri untuk tidak datang ke satu tempat, padahal sebelumnya kita sering datang ke tempat itu, maka itu disebut shaum. Demikian seterusnya. Shaum atau siam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan ini dimaknai sebagai tindakan menahan diri kita dari makan, minum, dan upaya mengeluarkan air mani dari sejak fajar terbit hingga matahari terbenam. Demikian para ulama kita secara umum membatasinya. Kewajiban shaum di bulan Ramadan ini disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas di dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 hingga ayat ke-187. Pada ayat ke-183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian shaum, siam, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudara-saudara sekalian, mari kita cermati firman Allah pada ayat yang ke-183. Perintah shaum atau siam di dalam ayat ini Allah awali dengan lebih dahulu menyampaikan sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Barulah kemudian dilanjutkan dengan kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapapun kita,
selama ada iman di dalam hatinya, maka Allah mewajibkan kita berpuasa. Tidak peduli iman kita kuat ataupun lemah, tidak peduli iman kita besar ataupun kecil, selama ada iman di dalam hati kita, Allah mewajibkan kita berpuasa. Yang kedua, perintah puasa itu Allah sampaikan dengan menggunakan kata kerja pasif, kutiba, diwajibkan. Ini menunjukkan betapa puasa, siam atau saum adalah amaliyah, perbuatan, praktek yang amat besar manfaatnya untuk semua manusia. Demikian besarnya manfaat yang akan didapat oleh manusia dari puasa, sampai-sampai seolah-olah Allah mengisyaratkan bahwa manusia sendiri pasti akan mewajibkan puasa itu untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa yang demikian banyak dan besar manfaatnya ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa Allah perintahkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman itu? Untuk satu tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah ja'lun nafsi fil wiqayah, menempatkan jiwa agar berada di dalam perlindungan. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menempatkan jiwanya, orang yang menempatkan dirinya agar senantiasa berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Puasa adalah media, puasa adalah sarana, puasa adalah jembatan yang membuka kesempatan bagi kita semua agar tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa itu. Saudara-saudara sekalian, la'alla memiliki arti dan pesan adanya harapan. Di dalam bahasa Arab ini disebut at-tarajjuh. Ketika Allah menyebutkan kata la'allakum tattaqun, ada harapan di situ agar kita semua hamba-hambanya yang beriman setelah melaksanakan puasa akan tumbuh menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang menempatkan dirinya agar senantiasa berada di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah harapan. Tercapai tidaknya harapan itu semuanya kembali kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa akan ada orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Mereka inilah orang-orang yang tak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Orang-orang yang tidak menjadikan puasanya sebagai sarana untuk menyucikan diri, menempa diri, memperbaiki diri agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang
bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan kesempatan kita semua kembali di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjadikan puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan ini sebagai media, jembatan, dan sarana kita semua untuk menyucikan diri, mengasah diri, dan menempa diri, sehingga kita mudah-mudahan di kemudian hari dalam waktu sesegera mungkin dan dalam bentuk yang permanen tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang muttaqi, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang menempatkan dirinya senantiasa berada di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.